Halo, perkenalkan saya Della Olivia Katrina Kalangit, peserta Latsar CPNS Puslat Bangka DOD Angkatan 15. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview kembali materi pembahasan tentang anti korupsi. Korupsi atau yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok adalah tindakan penjahat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Atau secara sederhana, korupsi bisa diartikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang biasa dipergunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri, keluarga, maupun kelompoknya. Dan yang ingin dibangun melalui pelatihan ini adalah menciptakan ASN yang anti korupsi. Penyebab korupsi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah kelemahan individu. Yang dimaksud di sini adalah faktor internal. Misalnya, mudahnya individu atau dalam kasus ini adalah ASN yang tergiur dengan output yang didapatkan pada saat melakukan korupsi. Bisa juga karena faktor kesempatan yang mengakibatkan seorang ASN dengan sengaja dan sadar melakukan korupsi. Penyebab yang kedua adalah kelemahan organisasi. Maksudnya adalah sistem yang digunakan organisasi atau instansi memberikan celah bagi ASN untuk melakukan korupsi. Selanjutnya yang ketiga adalah kelemahan masyarakat yang secara tidak langsung berperan sebagai pengawas yang lengah, yang kemudian mengakibatkan beberapa oknum yang dengan sengaja melakukan korupsi. Dan yang terakhir adalah kelemahan undang-undang yang bisa juga diartikan sebagai ganjaran yang diberikan kepada oknum yang menyalahgunakan tindak pidana korupsi akan belum sesuai dengan tindak kejahatan yang dilakukan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku korupsi. Sehingga untuk menjadi ASN anti korupsi, maka penting untuk menerapkan sikap perilaku anti korupsi, yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil, di mana 9 nilai inilah yang akan menjadi akar bagi membentuk karakter seorang ASN yang anti korupsi. Melawan korupsi sangat membutuhkan perjuangan, khususnya bagi para ASN. Melawan korupsi tentunya memerlukan sebuah terobosan dan kemauan. Karena itu, untuk melawan korupsi harus dimulai pada saat ini, dimulai dari hal-hal kecil dan dimulai dari diri sendiri. Misalnya, meyakinkan di dalam hati manusia atau hati kita sebagai ASN untuk menjauhi tindakan korupsi. Kemudian diucapkan dengan lisan dan didukung oleh penerapannya di dalam amal perbuatan kita. Tidak lupa didukung dengan niat, semangat, dan komitmen yang tinggi. Melalui hal-hal tersebut, maka akan melahirkan tindakan, di mana tindakan akan menciptakan kebiasaan, kemudian kebiasaan akan melahirkan karakter, dan karakter pada akhirnya akan menentukan nasib dari seorang ASN. Anti korupsi bagi dosen dengan status ASN. Selain mencetak generasi anti korupsi, ternyata kawasan kampus juga bisa menjadi tempat bersarangnya tindakan korupsi. Salah satu contoh sederhana perilaku korupsi yang biasanya dilakukan oleh dosen adalah melakukan korupsi waktu, baik itu terlambat memulai pelajaran atau kelebihan waktu pengajaran.
Bahkan, tidak jarang ditemukan beberapa oknum dosen yang jarang melakukan pengajaran pada beberapa kali sesi pertemuan, di mana berdasarkan contoh tersebut, seharusnya yang diterapkan adalah disiplin terhadap waktu, misalnya dengan cara hadir tepat waktu pada saat perkuliahan. Contoh lain tindakan korupsi di lingkungan kampus yang dilakukan oleh dosen adalah plagiarisme, baik itu dalam bentuk tulisan atau laporan. Plagiarisme ini tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga institusi atau bahkan negara. Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah perilaku anti korupsi perlu untuk ditanamkan dari dalam diri, sebab ada dikatakan bahwa pohon tumbuh dengan kuat dan kokoh sangat bergantung dari akarnya. Sama halnya dengan manusia atau ASN yang akan menjunjung tinggi integritasnya apabila dibekali dengan niat yang baik dan hati yang tulus, maka akan terhindar dari perilaku korupsi. Yang mana apabila hal itu tercapai, maka bangsa ini akan lebih maju dan lebih bebas dari perilaku korup, yang tentunya akan merugikan bangsa itu sendiri. Demikian pembahasan singkat mengenai perilaku anti korupsi. Terima kasih.